Amin Rais katanya kalau Pak Jokowi jadi presiden mau jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta, kapan ngomong doang? Saudaraku, ada persekongkolan antara rezim dengan sebagian rakyat untuk menggulkan ambisi buta rezim maksud saya, untuk dapat memperpanjang kekuasaannya satu periode lagi. Nah, meski ambisi ini menabrak aturan main konstitusi secara tanpa adab dan ugal-ugalan, itu konstitusi akan diinjak-injak sesuai selera jahat mereka. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu, saya sudah mencoba mengingatkan bahwa ada upaya sistematik dari pihak rezim untuk berkuasa satu periode lagi. Alasannya berbagai macam, tentu dapat dicari-cari. Namun, yang perlu kita waspadai, sekali lagi saya sampaikan, yang perlu kita waspadai adalah usaha-usaha besar-besaran untuk memperdaya rakyat kebanyakan, bahwa seolah Pak Jokowi sukses besar dalam memimpin Indonesia. Maka perlu penambahan satu periode untuk beliau atau pasca Oktober 2024. Nah, caranya bermacam-macam. Ya, misalnya para surveyor seolah berlomba meyakinkan publik bahwa tingkat kepuasan publik Pak Jokowi, achievement-nya itu masih cukup tinggi, di atas 70% sampai 76%. Kemudian juga Luhut Binsar Panjaitan pernah berkata, berdasarkan big data yang dia miliki, sekitar 110 juta percakapan di medsos mendukung penundaan pemilu 2024. Nah, cuma ketika ditantang oleh banyak pihak untuk membuka big data itu, Pak Luhut berkilah ya tidak bersedia. Nah, artinya saya kira big data versi Pak Luhut itu adalah BDB, ya, alias big data bodong. Namun saudaraku, kita bukan bangsa idiot. Saya ulang lagi, kita ini bangsa besar, kita bukan bangsa idiot. Dengan cara terbuka, pikiran antidemokratik itu harus kita segera tenggelamkan. Nah, segala cara yang masih bisa kita lakukan. Misalnya, demo sebesar dan semasif mungkin yang dilakukan serentak di semua kota besar, syukur-syukur juga kota kabupaten. Pak Amin Rais katanya kalau Pak Jokowi jadi presiden mau jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta, kapan ngomong doang? Ya, benar, kita itu bukan bangsa idiot, benar. Kita itu bukan bangsa goblok. Rakyat itu tahu loh, masyarakat tahu loh. Masyarakat tahu. Ya, bagaimana Pak Jokowi ini sukses memimpin Indonesia. Kalau ada big data tentang percakapan media sosial, ada 10 juta yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Itu nyata, dan saya itu percaya. Saya seorang pegiat media sosial, artinya di media sosial saya pantengin terus ini tentang wacana begitu. Tetapi kita juga tahu, secara konstitusi Presiden Jokowi tidak boleh 3 periode, dan kita itu ikhlas loh. Kita ikhlas, nggak masalah. Asal nanti penerusnya Pak Jokowi minimal lah melanjutkan programnya begitu kan, atau mungkin bisa lebih bagus dari Pak Jokowi, bagus kan? Kok panik? Pak Amin ini suka panik ya. Belum terjadi udah panik. Janganlah panik-panik, Amin, Pak Amin, jangan panik. Dari dulu kok sukanya panik, terus itu yang engklek itu nggak dijalanin ya. Ini akan jadi catatan malaikat nanti, dicatat. Janji engklek kan Jokowi presiden, nyatanya sampai hari ini juga nggak engklek. Mana ini? Sudah tak boleh 3 periode. Kenapa pula tak boleh 3 periode kalau undang-undang sudah mengatur? Kalau keinginan rakyat tidak terbendung lagi, kenapa pula tak boleh 3 periode? Ya nggak apa-apa lah 3 periode. Biar para kadrun, ya kadrun yang tukang demo, teriak-teriak, mencaci maki, menfitnah, ya kepanjangan tangan bohir-bohir, mafia koruptor, biar mampus, ya biar mampus hidupnya sengsara.
Ya, Pak Jokowi lanjut 3 periode biar para koruptor ketar-ketir. Ya, hartanya disita dengan Pak Jokowi, apalagi undang-undang perampasan tindak pidana aset negara akan disahkan di DPR. Tapi kalau tidak disahkan, rakyat yang akan turun tangan. Saya tunggu omonganmu. Jika Pak Anies menang, kamu mau jalan kaki Jakarta Jogja, saya siap pilih Pak Anies, Bang. Gini drone ya, aku siap kalau jalan kaki Jakarta ke Jogja itu aku siap. Kalau perlu sambil engklek, Tapi kalau kebalikannya Pak Anies tidak jadi presiden, kau makan tai ya, ya. Kau mau nggak makan tai? Tai orang pun jadilah kau makan itu. Berani nggak kau? Kalau berani aku tunggu di live TikTok siaran langsung aku ya. Kalau Pak Anies kalah tidak jadi presiden, kau harus makan tai ya. Daripada antek dan babu Cina, kalau mikir otaknya dibawa. Bang Kadrun, masih mending lah Bang Kadrun. Antek Cina, babu Cina ya, daripada babunya Yaman punya majikan disuruh demo, persekusi, tukang perang, tukang gaduh, tukang pemberontak, tukang makar, ya, pembangkang, ya, teriak-teriak di jalanan, sholat di jalanan, masih mending lah babu Cina, menghasilkan uang, pahlawan devisa, menghidupi keluarga, anak dan cucu, lah daripada Bang Kadrun, ya, demo di jalan, makan nasi bungkus. Beberapa hal apa yang ditakutkan oleh Pak Amin itu nggak pernah kejadian. Apa yang diprediksi Pak Amin itu selalu gagal. Makanya Gus Dur mengatakan bahwa Pak Anies itu penipu. Berapa kali dia bilang itu? Ya. Apa yang dikatakan yang seolah-olah dia prediksi akan terjadi seperti ini, seperti itu. Apa janji-janjinya setelah ini, setelah itu. Kemarin itu katanya mau engklek atau Jokowi jadi presiden, nyatanya sampai hari ini juga nggak engklek. Pak Anies itu, Pak Amin itu ya, saya sering salah keselio bilang Amin ya Anies, karena dua-dua orang satu kesatuan sudah. Makanya mulut saya belibet Anies Amin ya sama aja dua-dua orang ini. Ya seperti yang kemarin itu banyak lagi saya nggak akan bilang apapun, masyarakat sudah tahu, masyarakat media sosial juga tahu rekam jejak Amin Rais Partai Umat yang juga yang diusung itu Anies Baswedan sudah tahu. Kalau ibaratnya film Dono ada jargon kita nggak pernah sukses. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau itu gelandangan politik. Ya seperti itu. Ya, dia begitu panik ya ketika ada wacana 3 periode Pak Jokowi. Padahal itu wacana dari masyarakat. Masyarakat yang menginginkan kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan lagi. Ya. Dan Pak Jokowi juga sudah memastikan bahwa beliau tidak mau melanggar konstitusi. Tetap 2 periode. Nyatanya beberapa hari kemarin Pak Amin juga buat konferensi itu panik lagi. Ada wacana lagi 3 periode. Pokoknya dia itu memastikan bahwa 3 periode itu tidak terjadi lagi. Belum percaya kalau benar-benar 3 periode itu tidak benar-benar dilakukan. Pak Amin Rais nggak akan percaya. Ya tunggulah nanti 2024 pasti ganti presiden Mbak Amin, pasti ganti presiden, tenang saja, tenang santai, slow, calm down. Udah jangan bikin masyarakat itu gaduh, jangan bikin masyarakat itu ikut-ikutan panik, terutama masyarakat-masyarakat yang mendukung Anda dan Pak Anies itu jangan dibikin beradu dengan pendukung Pak Jokowi. Jangan. Sudah dikatakan bahwa Pak Jokowi sudah
2 periode selesai, konstitusi tidak mengizinkan itu semua. Jadi tenang, santai, slow ya. Kita tunggu 2024. Oke. Apakah Pak Anies jadi atau Pak Anies goleng belum sampai jadi capres? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.